Kemudian ini Bunda, terkadang sih di dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering melihat sesuatu yang disebut sebagai mitos gitu ya. Mitos, nggak boleh apa tuh namanya, habis nabrak kucing itu motormu harus segera dijual, mobilmu harus segera dilelang, lego dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya manusia itu kan punya apa ya, kehendak untuk menentukan takdir dan nasibnya sendiri sebatas yang diizini Tuhan gitu ya. Gimana caranya mengubah yang menurut versinya orang umum itu mitos dan kesialan itu bisa kita create sendiri menjadi sesuatu yang endingnya itu keberuntungan? Ya tinggal manusia itu bisa mengolah pikirannya sendiri. Jadi kayak misalnya jadi ini lek nabrak kucing itu bakal apes gitu ya. Nah, ketika kita mendengar, kita percaya dan kita meyakini itu, ya apes tenan gitu. Jadi sebenarnya cara untuk mengubahnya itu semudah seperti kita membalik telapak tangan ya. Ya iya. Lewat pikiran aja ya. Betul. Semudah itu. Saya kemarin sempat diskusi sama Mbah Gatot itu, bahwa ternyata yang disebut Batara Guru itu dalam cerita pewayangan sebenarnya itulah akal dan pikiran manusia. Akal pikiran manusia itu. Jadi kalau kita bisa mengendalikan pikiran, tidak ada sesuatu yang nggak mungkin dalam hidup kita. Iya, benar. Bahkan orang-orangnya kan kadang-kadang sering mengkambing hitamkan setan tuh. Kan sering tuh. Wah, itu setan yang mempengaruhi pikiran kita. Setan yang merasuki kita dan segala hal sing konotasinya jelek itu ya, setan adalah satu-satunya kambing hitam yang nggak pernah komplain gitu, karena terus dikambing hitamkan. Sebenarnya ya yang namanya setan itu pikiran kita sendiri. Ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, ya otomatis hidup kita itu akan dikendalikan oleh pikiran. Dan pikiran itu kan liar banget. Orang bisa jadi orang baik, orang bisa jadi nggak baik karena apa? Pikiran. Orang bisa jadi pencuri, tidak jadi pencuri ya karena pikiran. Iya. Kalau misalnya kita lihat banyak terjadi pembunuhan dan segala macam, itu juga pokal gawene pikiran. Pikiran dia sendiri. Jadi pikiran tuh berubah-ubah ya. Iya. Makanya kalau tidak bisa mengendalikan, ya akhirnya kita yang dikendalikan. Pikiran itu keren banget ya, kekuatannya besar banget. Banyak kasus-kasus yang jenengan pernah alami sendiri dan mungkin teman-teman sahabat-sahabat dekatnya mungkin barangkali Bun ya. Iya. Sehingga itu kemudian memantapkan kita untuk tidak main-main dengan kekuatan pikiran. Betul. Aku dulu juga pernah berada di satu posisi di mana aku benar-benar dikendalikan oleh pikiranku. Jadi aku tidak bisa memberdayakan diriku sendiri. Bahkan dulu aku itu pernah cari cara bagaimana supaya sukses untuk bunuh diri. Aku pernah berada di posisi itu. Aku pernah mengalami mesti urusan cinta ya, mesti. Bukan, pada saat itu aku bangkrut. Usahaku kolab. Aku sakit. Terus habis itu
suamiku pergi sama perempuan lain dalam waktu yang bersamaan itu. Sempet terpikir untuk bunuh diri. Udah cari-cari gimana caranya supaya bunuh diri itu sukses. Bunuh diri yang instan gitu ya. Karena aku mikir kalau misalnya aku melakukan percobaan bunuh diri, diketahui orang, habis itu aku selamat, aku malunya 2 kali. Udah tahu betul. Kalau aku bangkrut, bunuh diri gagal lagi. Aku pernah berada di situasi seperti itu. Minum Baygon enggak ya? Belum. Oh belum. Belum sempat, baru cari cara. Terus akhirnya gimana itu? Bisa apa tuh namanya, keluar dari zona keterpurukan yang amat sangat tadi? Aku melihat anakku. Ya karena dia yang satu-satunya orang yang selalu berada di dekatku. Satu-satunya orang yang selalu ada untuk aku lah. Nah, pada saat itu aku pulang dari Jakarta. Yeah. Ya yang biasa ke Jakarta naik pesawat, dari bandara udah ada yang jemput dan segala macam. Itu pertama kali aku ke Jakarta naik kereta, turun di stasiun Pasar Turi. Terus habis itu dari stasiun Pasar Turi ke rumah itu naik Gojek, itu pertama kalinya. Wes habis itu masuk kamar, nangislah aku. Kok segininya hidupku gitu. Anakku datang, aku dipeluk. Terus anakku bilang gini, nggak usah khawatir, rumah hilang nggak apa-apa, mobil hilang nggak apa-apa, semua hilang nggak apa-apa. Bunda nggak usah khawatir, nanti aku yang akan gantiin semua. Wah itu akhirnya kayak apa ya, kayak kepala aku itu dipukul pakai palu sekencang-kencangnya. Itu aku baru sadar ada energi baru gitu ya, untuk bangkit gitu ya. Aku baru inget, masih ada satu manusia ini yang harus aku perjuangkan, merubah semuanya. Merinding ya. Iya. Itu pikiran, kekuatan pikiran. Aku dari orang yang sangat rasional ya, dari orang yang nggak pernah berpikir ngurusi bisnis, ngurusi kegiatan sosial dan segala macam, yang aktif kemana-mana, terpuruk, akhirnya dipermainkan oleh pikiranku sampai kepikiran untuk bunuh diri. Orang kalau tahu cerita ini nggak bakal percaya kalau aku pernah melewati fase itu. Tapi ya itu jahatnya pikiran. Kasus ke berapa ini ya? Kasusnya Pak Mardi Guda awalnya gitu juga, ya kan, hancur kan, sampai pisahan sama istri dan lain sebagainya. Ya akhirnya memutuskan untuk ikut mindset milioner, sekolah pikiran, meskipun harus menjual beberapa ini barang-barang tersisa, habis 30 juta hanya 6 hari 7 hari. Betul. 1 bulan setelah ikut acara gak dapat apa-apa, gak ada perubahan aku pernah denger itu cerita. Akhirnya terus dia mulai percaya total bahwa dia bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datangnya. Percayanya sudah utuh, baru kemudian itu jalan mulai dibuka gitu. Itu saya pikir benar-benar apa ya, memberikan cambukan kepada kita gitu loh, bahwa kalau kita memang benar-benar bisa percaya utuh, mendayagunakan pikiran, mindset kita, segala sesuatu yang nggak mungkin bisa terjadi. Contohnya terlalu banyak gitu loh ya. Termasuk bertemu dengan dirimu itu juga salah satu
salah satu gambar yang memang aku pasang karena aku gemes ngelihat aduh kok gini banget, Iya, aduh kok iya, banyak iya. dan segala macam. Pada satu titik di sini lagi ada di sini kan tempat ngumpul banyak orang Betul. dan rata-rata orang itu lihat channel Mas Hendra. Nah, pada satu titik aku bilang sama mereka, ngaji Roso itu harus sampai studio. Aku bilang Yes. gitu. Aku gemes aku lihat tayangannya yang begitu-begitu. Harus sampai studio. Dan 3 bulan pas Mas Hendra WA aku untuk video yang Bener, pertama. bener. Saya ngalami kayak gitu bolak-balik, Bun. 3 tahun lagi saya akan jadi pembicara di sini. Ya terbukti. Oh, makanya saya selalu apa tuh namanya seneng kalau diajak bahas konten-konten yang seperti ini tuh karena ini berbasis pada realita kehidupan saya gitu loh. Lah itu juga untuk pembuktian deh gini teman-temanku pada saat itu kan biasa kalau kita ngobrol itu sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Itu untuk buktiin biar mereka yakin dengan apa yang aku sampaikan. Oke. Lihat nanti ya, Ngaji Roso itu harus sampai studio 3 bulan Pas ya Bun ya. pas kita syuting yang pertama. Iya, saya WA pertama itu yang ngasih tahu saya itu pengacara dari aslinya Tuban, cuman kayaknya domisili di daerah Jember atau mana. Itu namanya Mas Aris. Mas Aris, iya. Kenal ya? Aku kenal Mas Aris. Oh iya. Dia itu salah satu supporter terbaikku. Oh. Jadi dia yang selalu menyemangatiku. Bener, aku juga sering dibantu sama beliau Bun di daerah Banyuwangi di mana gitu. Orangnya baik banget, cuman saya sekali aja belum pernah ketemu langsung. Yang ketemu malah justru anak-anak. Oh gitu. Iya, mudah-mudahan nanti ada waktu lah. Bulan lalu kesini sama keluarga besar yang nginep di sini semalam. Aku 2 kali ketemu Mas Aris itu. Siap. Oh, dan dia adalah orang yang wah benar-benar total untuk mensupportku. Luar biasa itu dia. Oke.